Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menggunakan beberapa fitur yang ada di SolidWorks. Mungkin kita langsung saja. Yang pertama itu ada Revolve Boss dan Revolve Cut. Yang mana kegunaannya untuk Revolve Boss itu membuat bentuk solid dengan cara memutar di suatu garis sumbu yang ditentukan. Sedangkan Revolve Cut itu digunakan untuk memotong bentuk solid dengan cara memutar terhadap suatu sumbu. Kita akan mencobanya. Kita akan buat dulu sketch terlebih dahulu. Kita juga bisa masukkan dimensi sesuai yang kita inginkan. Jika sudah, kita tinggal pilih Revolve Boss. Kita klik OK. Maka dia akan membuat suatu pola secara melingkar otomatis. Lalu selanjutnya kita akan membuat eh, suatu bolongan di dalam eh, Revolve Boss yang kita buat tadi. Kita akan buat dulu untuk sketchnya. Jika kita ingin mengatur dimensinya, maka kita juga bisa atur untuk dimensinya. Lalu kita pilih Revolve Cut. Kita masukkan. Lalu kita klik OK. Maka akan maka eh, pola yang kita buat tadi akan melubangi objek ini secara melingkar di sumbu tengahnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan fitur fillet dan chamfer. Yang mana untuk fillet itu membuat kelengkungan di suatu permukaan. Sedangkan untuk chamfer itu membuat sudut miring di suatu permukaan. Untuk contoh penggunaannya, fillet kita bisa klik fillet. Lalu kita pilih yang bagian atas ini. Kita masukkan eh, ukurannya 2 mili. Lalu kita klik OK. Maka dia akan membentuk suatu kelengkungan di permukaan yang dipilih tersebut. Sedangkan untuk chamfer, kita klik chamfer, lalu kita pilih untuk bagian bawah, kita masukkan dimensinya dua juga. Kita juga bisa masukkan sudutnya. Di sini kita akan menggunakan 45, lalu klik OK. Maka dia akan membuat suatu garis miring pada permukaan itu. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan linear pattern, yang mana fitur ini digunakan untuk membuat beberapa pola yang dapat diberi jarak secara seragam di sepanjang jalur yang dipilih, baik itu vertikal maupun horizontal. Untuk penggunaannya, kita buat terlebih dahulu sketch.
Lalu kita akan membuat acuan terlebih dahulu untuk kita duplikat ke vertikal dan horizontal. Sini saya akan membuat suatu lubang. Kita bisa masukkan dimensinya dan posisinya. Lalu klik OK. Kita extrude cut, klik OK. Nah, sekarang kita akan membuat lubang ini memenuhi objek ini baik secara vertikal dan horizontal. Kita pilih fitur linear pattern. Lalu untuk di sini fitur pattern, kita akan memilih cut extrude yang kita buat tadi, yaitu lubang ini. Lalu untuk bagian sini kita akan membuat eh, arah acuannya. Di sini karena saya akan membuat ke samping, maka arah acuan di sini kita akan memilih garis yang di atas ini. Maka dia akan otomatis ke samping dengan jumlah yang kita tentukan itu ada 7. Di sini juga kita bisa ubah dan jaraknya itu ada 10 dan di sini juga kita bisa ubah. Lalu untuk direction 2 kita akan membuat eh, lubang ini ke bawah. Maka kita akan memilih garis acuannya itu yang sini dan jumlahnya kita akan buat 6. Dia terlalu bawah, mungkin kita kurangin jaraknya. Oke, jika sudah kita tinggal klik OK. Maka secara otomatis lubang ini akan memenuhi objek ini sesuai yang kita pilih. Lalu kita juga bisa memilih jika kita ingin di beberapa posisi lubang ini tidak ada. Caranya kita pilih yang distance to skip. Di sini kita tinggal pilih lubang mana saja yang kita ingin yang tidak ingin kita eh, dia ada. Mungkin di sini saya pilih sini dan di sini. Lalu klik OK. Maka pada bagian-bagian tersebut dia tidak akan dilubangi. Baiklah, mungkin selanjutnya kita akan membuat eh, dengan menggunakan circular pattern, yang mana fungsinya itu sama seperti linear pattern, tapi dia akan secara melingkar. Dan kita akan contohkan pada satu objek melingkar. Oke, mungkin kita akan melakukan hal yang sama. Kita buat lubang terlebih dahulu di bagian sini. Lalu kita akan beri dimensi. Di sini 3 saja. Dan kita akan beri dia jarak. Di sini kita buat jadi 25. Oh, maksud saya 15. Jika sudah, tinggal extrude cut, lalu klik OK. Lalu kita akan eh, buat lubang ini melingkar dengan cara circular pattern. Akan pilih untuk lengkungan untuk acuannya tadi, itu garis yang sini. Lalu kita tinggal pilih jumlahnya. Mungkin di sini kita akan menggunakan 24 jumlahnya. Dan kelengkungannya itu ada 15 derajat. Dan di sini kita di filter to pattern kita akan pilih di cut extrude yaitu lubang kita buat sebelumnya. Lalu klik OK. Di sini juga kita bisa pilih jika ada beberapa bagian yang akan kita skip. Contohnya bagian sini, dan bagian sini. Oke, oke. Mungkin itu untuk penggunaan fitur dari circular pattern. Selanjutnya kita akan menggunakan sketch driven pattern, yang mana untuk fitur ini itu akan
membuat pola maksud saya untuk membuat pola berbasis sketsa di SolidWorks. Jadi kita akan membuat eh, sketsa terlebih dahulu dan nanti sketsa tersebut dapat diduplikasi di titik-titik yang kita pilih. Untuk contohnya, kita akan membuat titik terlebih dahulu. Kita pilih poin ini. Maaf, kita akan membuat sketsa terlebih dahulu. Lalu akan pilih poin ini di sini, di sini, di sini, dan di sini. Oke, jika sudah, kita akan membuat objek yang akan kita duplikat. Mungkin ini, mungkin kita akan cut terlebih dahulu. Lalu klik OK. Oke, kan? Maka eh, ini nanti kita akan membuat bolongan ini di titik-titik yang kita tentukan tadi. Caranya kita pilih Sketch Driven Pattern. Lalu kita akan memilih untuk titik-titik yang kita pilih tadi. Oke. Caranya kita pilih sketch yang kita buat tadi, yang mana itu titik-titik yang kita buat sebelumnya di bagian selection. Lalu untuk filter to pattern, kita gunakan cut extrude yang kita buat tadi, yaitu lubang ini. Lalu kita tinggal klik OK. Oke, maka secara otomatis titik-titik yang kita tentukan tadi akan membuat pola yang sama dengan objek ini. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan fitur uh, curve driven pattern, yang mana ini akan membuat pola sepanjang garis yang ditentukan di produk itu. Contohnya, kita akan buat pola terlebih dahulu. Ya, mungkin kali ini kita akan membuat suatu pola yang menonjol, bukan kita cut, tapi kita extrude. Oke, mungkin ukurannya segitu saja. Lalu kita extrude, mungkin 10. Oke, oke. Pola sudah objeknya untuk pola awalnya sudah jadi. Kita akan membuat jalur lintasannya. Itu contohnya kita menggunakan ini. Oke, caranya kita keluar terlebih dahulu dari sketnya, lalu kita pilih curve driven pattern. Oke, kita pilih filter to patternnya, itu extrude boss yang kita buat yang sebelumnya. Lalu untuk sketch kita pilih lintasan yang sudah kita buat secara melengkung tadi dengan jumlah yang bisa kita tentukan sendiri. Mungkin di sini kita tentukan 7 dengan spasinya itu 10. Kita klik OK. Maka sepanjang lintasan yang kita buat tadi akan dibuat bentuknya sama dengan extrude boss yang pertama tadi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan draft di sini, draft, yang mana gunanya itu untuk meruncingkan suatu permukaan menggunakan
sudut tertentu ke permukaan yang dipilih. Contohnya, kita akan membuat balok terlebih dahulu mungkin. Oke, oke. Jadi balok ini kita akan meruncingkannya ke sebelah kanan. Contohnya, kita pilih draft, lalu kita pilih untuk face, kita pilih ini face-nya. Lalu untuk bagian yang akan kita runcingkan, kita akan pilih di sekitarnya. Oke, jika sudah, kita tekan apply. Nah, maka dia akan otomatis membuat keruncingan sesuai sudut yang dipilih. Ya mungkin tadi kita memilih satu, maka dia akan membuat kemiringan satu. Mungkin karena belum jelas, kita akan tambah kemiringannya. Mungkin menjadi 3 saja. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan menggunakan shell, yang mana guna dari sel ini sendiri itu untuk melubangi bagian yang mana nanti kondisinya akan membiarkan permukaan yang dipilih itu terbuka dan menciptakan fitur berdinding sesuai dengan ketebalan yang kita tentukan. Contohnya, kita tekan shell. Di sini kita akan melubangi bagian sini dan ke dalam. Kita pilih. Lalu untuk ketebalannya nanti, ketebalan atas bawah dan belakang ini, kita pilih 2 mili saja. Oke. Maka dia akan secara otomatis melubangi dengan cara membiarkan bagian-bagian lain itu simetris untuk ketebalannya dan di bagian depan itu terbuka. Walaupun walaupun objek tadi sudah kita runcingkan menggunakan draft yang mana kondisinya sudah tidak datar lagi, tapi dia akan secara otomatis mengikuti pola draft tersebut dengan tetap konsisten 2 mili di setiap finger. Mungkin yang selanjutnya kita akan menggunakan DOM, yang mana DOM ini digunakan untuk membuat permukaan di bagian tertentu yang menonjol atau bahkan membuat kubah. Jika di toolbar teman-teman DOM ini tidak muncul, caranya tekan customize, shortcut bar, lalu di sini pilih fitur. Sini ada DOM, teman-teman bisa langsung tarik saja ke bagian atas sini. Ini saya sudah ada 2, saya akan edit 1. Lalu klik OK saja. Mungkin kita akan membuat objek yang baru untuk penggunaan DOM ini. Caranya kita tinggal pilih saja DOM. Lalu kita pilih sudut, maksud saya permukaan yang ingin kita buat. Di sini juga kita bisa atur untuk dimensinya. Mungkin kalau 5 dia akan seperti ini. Kita akan gunakan 5 saja. Mungkin kita klik OK. Dan bisa disesuaikan dengan keinginan teman masing-masing. Selanjutnya, kita akan menggunakan eh, fitur Word, yang mana gunanya itu untuk menghapus atau menambahkan suatu material atau objek ke bagian yang ingin dipilih.
Di sini untuk penggunaan rok ini kita akan buat plan terlebih dahulu. Plan di bagian depan sini, klik OK. Lalu di plan ini kita akan buat sketch. Untuk penggunaannya kali ini, saya akan membuat tulisan yang menonjol di objek ini menggunakan fitur Word. Kita akan buat terlebih dahulu untuk acuannya, center line. Saya akan menggunakan note di sini. Tulisannya mungkin kita akan buat L6 2024. Oke. Di sini juga kita bisa atur sesuai keinginan. Di tengah, di kanan, atau tulisannya juga kita bisa sesuai keinginan. Formatnya pun juga kita bisa pilih. Mungkin di sini kita gunakan ini saja. Karena terlalu besar, kita ubah ukurannya. Oh, ukurannya sudah paling rendah. Mungkin tulisannya saja kita pakai kecil. Sebagai contoh saja, kita buat kayak gini. Jika sudah, klik OK. Nanti itu untuk objek bagian permukaan, baik itu tulisan ataupun permukaan yang berbentuk objek apapun itu yang teman-teman inginkan, silakan diatur sketnya. Jika sudah, kita bisa close dulu dari sketnya, lalu kita pilih. Oke. Lalu di sini kita bisa pilih untuk permukaan yang ingin kita tempel. Sini saya akan tempel bagian sini. Lalu sini juga kita bisa pilih. Untuk emboss, dia akan membuat tulisan ini menonjol. Sedangkan deboss dia akan masuk ke dalam. Kita contohkan dulu. Yang pertama emboss. Nah, ini ada contohnya. Dia akan membuat tulisan ini menonjol ke depan. Ini tidak digunakan hanya untuk tulisan saja, tapi semua bentuk juga bisa sesuai keinginan. Juga bisa teman-teman gunakan sketch-sketch yang ada di sini untuk membuat di bagian sini, untuk membuat tulis menonjol atau masuk ke dalam. Kita akan contohkan juga yang masuk ke dalam deboss. Ini contohnya. Untuk tingkat ketebalannya juga teman-teman bisa pilih di sini. Di sini saya hanya menggunakan 1 mili saja. Dan ini bisa digunakan sesuai keinginan teman-teman semuanya. Lalu selanjutnya ada penggunaan dari RIP mungkin. Di sini akan kita contohkan. Kita buat dulu sketchnya terlebih dahulu. Untuk RIP ini sendiri, biasanya digunakan untuk menambahkan bagian dengan ketebalan tertentu dalam arah tertentu di komponen yang sudah ada. Mungkin kita buat dulu untuk ketebalannya. Oke. Mungkin segini saja. Saya akan memilih mid plan. Lalu klik OK. Lalu kita bisa potong terlebih dahulu. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat suatu kemiringan dari sini ke sini menggunakan rip. Caranya,
Kita ambil front line. Kita buat sketch terlebih dahulu. Saya ingin membuat seperti ini. Di sini juga kita bisa atur untuk posisinya. Mungkin kita coba untuk dimensi dari jarak dari sini ke sini itu 10. Oke, jika sudah, kita klik OK. Jika sketchnya sudah jadi, kita pilih dari. Lalu kita bisa atur untuk arahnya. Sini kita flip ke dalam karena saya ingin menambahkan bagian extrude itu ke dalam, bukan keluar. Jadi akan ke dalam secara menyamping. Di sini kita bisa pilih apakah ke bagian sini saja, ke bagian sana saja, atau kedua bagian. Di sini kita juga bisa ukur untuk berapa lebarnya. Oke, saya buat 15. Select body, pilih objeknya. Lalu klik OK. Maka bagian seperti ini kita bisa buat menggunakan rib. Oke, mungkin yang terakhir itu ada penggunaan dari hole wizard. Yang mana hole wizard ini untuk membuat lubang khusus dengan berbagai jenis. Biasanya digunakan untuk membuat lubang yang biasanya digunakan untuk baut. Mungkin kita contohkan. Di sini saya akan melubangi bagian sini. Itu menggunakan hole wizard. Caranya, kita bisa pilih hole wizard. Lalu kita bisa pilih posisinya. Maaf, caranya. Itu kita pilih hole wizard. Kita pilih dulu untuk jenis tipenya. Hole tipenya seperti apa. Di sini ada banyak tipe. Dan standar yang juga banyak. Di sini kita menggunakan ANSI. Mungkin saya akan membuat lubang yang tipe seperti ini. Mungkin seperti ini saja. Lalu kita bisa ukur untuk size berapa. Lalu untuk settingan yang lain juga bisa sesuaikan dengan lubang yang ingin teman-teman buat. Jika sudah, klik position, sketch, lalu tinggal pilih di bagian mana yang ingin dilubangi. Mungkin kita pilih di bagian sini. Lalu jika sudah, kita juga bisa atur berapa jaraknya dari sini ke sini. Saya akan atur. Sini kita buat jaraknya 15 saja. Lalu dari atas ke sini jaraknya 12. Mungkin terlalu rendah, kita tambah. Mungkin 15. Oke, jika sudah, bisa klik OK. Oke, maka lubang tersebut akan jadi sesuai dengan posisi yang kita tentukan dan ukuran yang kita tentukan dan jenis yang kita tentukan. Ini tentu berbeda dengan jika melubangi menggunakan circle. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan pada kesempatan kali ini. Itu tadi beberapa fitur yang bisa kita gunakan pada SolidWorks untuk membantu pekerjaan kita. Yang mana tadi ada revolve boss, ada revolve cut, ada fillet, ada chamfer, eh, ada linear pattern, ada circular pattern, ada curve driven pattern, ada sketch driven pattern. Lalu tadi juga ada rib, draft, shell, dome, rope, dan hole wizard. Baiklah, mungkin cukup sekian penyampaian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.